Jenis-jenis pempek asli Palembang, ada yang disebut ibunya dari pempek. Siapa yang tak kenal pempek? Pempek adalah panganan khas asli Palembang. Untuk diketahui, pempek memiliki beberapa jenis yang memiliki ciri khas masing-masing. Mulai dari pempek adaan dengan bentuk yang bulat, ada pempek kulit yang umumnya berwarna hitam, ada pempek lenjer yang bentuknya panjang hingga yang lainnya. Berikut jenis-jenis pempek asli Palembang. Yang pertama, pempek lenjer. Pempek lenjer mempunyai bentuk memanjang seperti silinder atau lenjeran dalam bahasa Palembang. Panjangnya kira-kira 15 cm dengan diameter sekitar 4 cm. Ibu dari pempek, istilah yang kerap disematkan pada pempek lenjer. Pasalnya makanan khas Palembang ini menggunakan adonan dasar pempek. Yang kedua, pempek kapal selam. Nama kapal selam berasal dari proses merebus pempek. Pempek kapal selam akan tenggelam di dasar panci, barulah mengapung saat matang. Layaknya kapal selam yang bisa tenggelam dan terapung di lautan. Bentuk pempek kapal selam ini bundar mengembung karena berisi telur ayam atau bebek utuh. Yang ketiga, pempek keriting. Tampilan pempek keriting seperti bola mie. Cara membuat pempek keriting terbilang lebih rumit daripada jenis lain karena harus menggunakan pirikan. Bentuk pirikan ini mirip saringan tetapi punya pegangan pada kedua sisinya. Dapat juga digunakan untuk menghaluskan ikan untuk pempek maupun tekwan. Yang keempat, pempek pistel. Jenis pempek selanjutnya punya bentuk mirip pastel. Namanya pempek pistel atau kates alias pepaya. Nama tersebut menggambarkan isian pempek yang berupa tumis buah pepaya muda dan ebi masak santan. Bumbunya bawang merah, bawang putih, merica, dan garam. Cara menikmati pempek pistel bisa direbus maupun digoreng. Pempek pistel tidak seawet jenis pempek lain karena berisi sayuran. Kelima, pempek adaan. Pempek adaan disebut juga pempek bulat. Cara membuat pempek ini bisa langsung digoreng tanpa direbus terlebih dahulu. Adonan dasar pempek ditambah santan dan bawang menghasilkan pempek adaan. Rasanya lebih gurih dan aromanya wangi. Keenam, pempek tahu. Sesuai namanya, sajian ini adalah perpaduan pempek dengan tahu. Namun, tahu bukan sebagai isian melainkan pembungkus pempek. Barulah nanti pempek bungkus tahu ini digoreng sampai matang. Ketujuh, pempek kulit. Adonan pempek menggunakan daging ikan tanpa kulit. Jangan buang dulu kulit ikan. Kamu dapat mengolahnya menjadi pempek kulit. Adonan pempek ditambah kulit ikan yang sudah dihancurkan. Rasa pempek kulit senikmat pempek dengan bahan dasar daging ikan. Kedelapan, pempek tunu. Lazimnya pempek direbus lalu digoreng. Berbeda dengan pempek tunu. Jenis pempek ini dipanggang setelah adonan dibentuk bulat. Setelah matang, dibelah dan diberi isi ebi, kecap manis, dan cabai rawit tumbuk. Lazimnya pempek tunu menjadi acuan mahir tidaknya orang membuat pempek. Sebab adonan tidak tersentuh minyak sehingga bisa lebih terasa amis atau tidak. Apabila amis, maka biasanya ada yang kurang tepat dalam proses membuat pempek. Yang terakhir, kesembilan, pempek lenggang. Pempek lenggang adalah adonan dasar pempek campur telur bebek, kemudian diletakkan di atas daun pisang berbentuk kotak. Cara membuat pempek lenggang adalah dibakar. Ini akan menambah cita rasa dari pempek lenggang sendiri, karena bisa langsung dinikmati menggunakan cuko di dalamnya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.